Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ya. Kalau Mas Gibran paham ya tentang substansi, maka dia tidak akan menelan bulat-bulat usulan dari timnya untuk menanyakan tentang carbon capture storage, karena itu akan berimbas ke food estate-nya Pak Prabowo yang gagal. Atau misalnya kalau dia memang mengerti substansi, maka dia akan menjelaskan secara lugas tentang SGIE bukan SGIE. Namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada nggak yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat, dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita. Pendapatku tentang debat cawapres lalu antara Caimin, Gibran, dan Profesor Mahfud. Yang pasti Mahfud MD tampil prima. Kelemahan beliau adalah seorang teknokrat yang terbiasa berbicara panjang lebar, bukan dibatasi waktu 2 menit. Gibran tampil berapi-api. Jelas ini arahan dari para penasihat supaya kelihatan cerdas. Tidak semua tokoh itu punya kapabilitas menjalankan pemerintahan. Dan debat kemarin menunjukkan kualitas seorang Muhaimin. Muhaimin menantang pembangunan IKN. Ini merupakan blunder besar yang disikat sama Gibran dengan mengingatkan Muhaimin soal ini. Menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sudah potong tumpeng kok sekarang menolak? Bahkan mereka motong tumpeng sampai 24 dengan makna agar pembangunan IKN bisa berlangsung 24 jam. Serangan ini membuat Anies geleng-geleng kepala. Namun hal ini justru membuat sikap Muhaimin terlihat sama seperti Anies. Pindah sana, pindah sini, rubah sikap di sana, rubah sikap di sini. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap pembangunan suatu negara. Hal kedua adalah soal pembangunan kota sekelas Jakarta sebanyak 40 kota. Hal ini sudah jelas menjadi santapan Pak Mahfud sebagai seorang yang selalu menggunakan logika. Tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Namun Mahfud yang menggunakan logika terlihat kalah dengan Gibran yang menggunakan serangan penuh sensasi. Soal pembangunan 40 kota, Pak Mahfud bertanya apa bisa dalam waktu 5 tahun, dananya dari mana, dan lain-lain. Ini namanya logika. Kalau pakai sensasi, Pak Mahfud bisa bertanya, buru-buru mau bangun 40 kota sekelas Jakarta. Pasangan Anda 5 tahun dengan dana begitu besar membangun apa di Jakarta? Namun ada satu hal, soal SGIE, Gibran menanyakan sesuatu dengan singkatan. Itu pun singkatan dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, harusnya para moderator yang masuk, mereka harusnya mengingatkan para cawapres agar menggunakan bahasa yang jelas, bukan singkatan. Ini adalah debat nasional, bukan chattingan anak SMP di WhatsApp yang bisa pakai singkatan seenaknya. Bahkan ketika Muhaimin bertanya apa itu SGIE, Gibran hanya mengulang saja tanpa membeberkan apa singkatan SGIE itu. Ini jelas beda ketika ditanya soal stunting. Meskipun itu bahasa Inggris, namun merupakan kata yang lengkap, bukan singkatan. Namun saya merasa pertanyaan Gibran sudah masuk ke ranah melanggar etik dan layak ditegur oleh KPU. Sayangnya fungsi moderator hanya bisa berkata tenang, yang saya yakin bisa dilakukan oleh seekor burung beo. Debat kemarin sudah jelas Pak Mahfud MD yang paling menggunakan logika. Gibran hanya pakai sensasi dan Muhaimin hanya bermain kata-kata seperti ajaran pasangannya. Di luar dugaan, Gibran yang sehari-harinya gayanya malas-malasan kalau jawab pertanyaan wartawan terlihat sangat siap menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan seakan-akan memiliki bank soal. Hampir seluruh pertanyaan dari moderator dijawab secara taktis dan on point, kecuali soal infrastruktur sosial yang ditanyakan oleh Profesor Mahfud yang dijawab dengan program makan siang gratis. Infrastruktur sosial adalah bagian dari infrastruktur yang mencakup aset yang mengakomodasi layanan kegiatan sosial.
seperti sekolah, perpustakaan, fasilitas medis, fasilitas olahraga, terminal bus. Itu termasuk infrastruktur sosial, bukan makan siang gratis dan bagi-bagi susu. Gibran juga kelihatan dengan cerdik mengulangi gaya dan ilmu Jokowi menanyakan hal-hal spesifik untuk membuat lawan terlihat bodoh. Sama seperti saat Jokowi bertanya soal unicorn dan TPID ke Prabowo. Gibran menohok Imin yang berasal dari partai berbasis Islam dan harusnya lebih paham soal agama, dengan menanyakan tentang SGIE atau State of Global Islamic Economy dengan indeks ekonomi syariahnya, atau ketika dia menanyakan soal regulasi carbon capture storage yang sempat tidak ditangkap dengan baik oleh Profesor Mahfud. Tapi kemudian beliau jawab di sesi berikutnya kalau pertanyaan tadi harusnya masuk pada tema debat keempat nanti soal lingkungan hidup dan energi, karena tema debat lalu adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat, karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Terkait tanggapan Anies bahwa pertanyaan-pertanyaan istilah teknis itu tidak perlu dan seharusnya pertanyaan yang diajukan dalam debat adalah pertanyaan substantif. Sementara Profesor Mahfud seperti mesin diesel yang lambat panas. Profesor Mahfud pada awal-awal debat terlihat kurang on point dengan penjelasannya yang lebih banyak bercerita tentang kasus-kasus dan tidak menjawab langsung ke pertanyaan. Mungkin karena terbiasa diskusi dan memiliki waktu yang panjang, akan tetapi semakin lama beliau terlihat beradaptasi dengan baik pada sistem debat cepat. Hampir semua pertanyaan dan jawaban beliau efektif dan tepat waktu. Poin yang beliau tekankan selalu konsisten dengan bidangnya dan memang tepat, karena secanggih apapun regulasi dan sarana prasarana yang disediakan, kalau dalam penegakannya tidak patuh pada hukum, maka semua akan sia-sia. Masalah Indonesia terkait keuangan, pajak, investasi, perdagangan memang ada pada hukum yang semerawut. Poin penutup pada Profesor Mahfud tentang 21 program keunggulan saya kira sangat jelas dan konkret, mencakup keseluruhan gambaran apa yang akan mereka kerjakan. Sedangkan Cak Imin selama debat penjelasannya mengambang tidak jelas. Beberapa kali kehabisan waktu belum selesai penjelasannya. Ditanya ke sana, jawabnya ke sono. Beberapa kali malah dia yang diselepet Gibran. Dia kelihatan lebih berpikir keras tentang di mana waktu yang tepat dia mau keluarkan kata selepet dan dia harus keluarkan itu kata selepet. Beberapa jawabannya hanya mengulang penjelasan dari lawan debatnya. Seperti saat dia mengulang penjelasan Profesor Mahfud tentang dan kepastian hukum. Dia juga blunder soal keinginan membangun 40 kota besar sekelas Jakarta dalam waktu 5 tahun. Pak Muhaimin bilang, dengan menambahkan anggaran 1-5 triliun per kota bisa membuat kota sekelas Jakarta. Di luar semua debat tadi ada banyak gagasan dan istilah-istilah yang mungkin tidak akan dimengerti oleh orang awam, tapi saya kira tidak jadi masalah karena semua yang sudah menentukan pilihannya. Tidak akan berubah apapun hasil penampilan para calon cawapresnya, tapi debat cawapres ini menurut saya justru lebih berisi dari debat capresnya. Sekali lagi, dengan tetap tidak melupakan bagaimana proses pencalonannya yang menurut saya masuk lembaran hitam sejarah hukum di Indonesia. Kesiapan Gibran sangat baik. Dia tidak kelihatan nervous dan berani menyerang dengan frontal dan memberi perawanan pada dua lawannya yang jelas lebih senior. Profesor Mahfud juga luar biasa. Pengalaman dan ilmunya membuat dia terlihat sangat pantas berada di sana. Sedangkan Cak Imin mungkin setelah debat dia sudah diserapet Anies di belakang panggung. Namanya istilah itu kan banyak sekali. Ada yang kadang kita hafal, ada yang kita kebetulan lupa singkatannya. Tapi ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja dimunculkan setiap saat, dan yang penting kita akhirnya ngerti substansinya dan bisa menjelaskan dengan tepat apa yang sebetulnya dengan kepentingan ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita.